Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan setelah menjalani UTS. Mohon maaf, sampai hari ini saya belum bisa offline bertemu dengan Mas Mbak sekalian. Kebetulan malah kemarin ada penugasan baru yang sebelumnya sudah menjadi penjamin kepala sekolah dan guru, kemudian ada penambahan ke pengawas. Jadi mohon maaf belum bisa secara sepenuhnya untuk bergabung dengan Mas Mbak sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan model perkuliahan yang online ini tetap memberikan manfaat walaupun mungkin tidak maksimal. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai manajemen rantai pasokan, ya. Manajemen rantai pasokan. Nah, salah satu bidang penting yang ada di dalam manajemen operasi itu adalah manajemen rantai pasokan. Layarnya kelihatan, Mas, Mbak? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, suaranya Pak. jelas? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi salah satu bidang gerak aktivitas dari manajemen operasi adalah manajemen rantai pasokan atau manajemen supply chain management atau SCM. SCM ini berkaitan dengan siklus yang lengkap itu dari bahan baku mentah, dari supplier, kemudian masuk ke konversi operasional di perusahaan berlanjut sampai dengan distribusi. Jadi sebetulnya ini bisa dikatakan bahwa manajemen rantai pasokan merupakan bagian dari manajemen operasi ataupun malah sebaliknya, manajemen operasi adalah bagian dari manajemen rantai pasokan. Nah, hanya kebetulan manajemen rantai pasokan itu lebih ke arah alur dan rantai. Walaupun di dalamnya ini yang kan ada 3 bagian ya, kalau di manajemen operasi itu bahan baku, kemudian input ke proses konversi atau produksi, kemudian distribusi. Sedangkan kalau manajemen rantai pasokan itu adalah merupakan siklus ya, siklus dari bahan mentah, kemudian atau bahan mentah dari supplier, kemudian masuk ke produsen, dari produsen berbagai tingkat produsen misalnya ya, itu untuk membuat roda atau ban mobil. Itu dimulai dari rantai pasokan misalnya penanaman pohon karet. Kemudian penanaman pohon karet, kemudian dideres ya, dideres ketemu karet, masuk ke industri pengumpulan pohon karet, kemudian masuk ke industri misalnya kayak ban, Goodyear misalnya gitu ya. Atau Dunlop dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dari situ baru masuk nempel ke industri otomotif, misalnya ke Toyota atau Daihatsu atau ke Panther, Isuzu gitu ya. Itu adalah rangkaian dari
rantai pasokan. Jadi rantai pasokan sama manajemen operasi itu tumpang tindihnya banyak. Sebagaimana kita juga tidak mungkin bisa melepaskan misalnya produksi, manajemen produksi atau manajemen operasi dengan SDM, karena di setiap proses operasi itu pasti ada SDM yang terlibat. Hal yang paling penting menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah sebetulnya adalah untuk mengurangi kesia-siaan atau waste atau limbah dan mengoptimalkan rantai pasokan. Jadi dalam OHNO atau di dalam apa yang disampaikan oleh OHNO dari orang Jepang itu tahun 70, ada 7 kesia-siaan atau limbah yang menurut OHNO ini, limbah ini bukan berarti adalah kotoran gitu kan. Bukan berarti kotoran atau limbah yang misalnya kayak WC atau sampah, itu bukan semata-mata seperti itu. Ya. Bukan semata-mata seperti itu. Limbah itu dalam konteks manajemen di dalam industri itu diantaranya ada limbah karena kelebihan produksi. Jadi yang dibutuhkan 1000 bukan 1100 atau 1200 prosesnya. Atau mungkin targetnya 2000, kalau membeli 5000 itu artinya berlebih, overproduction. Limbah yang kedua adalah adanya waktu tunggu. Ya, waktu tunggu. Jadi coba Anda bayangkan misalnya Anda mau periksa kesehatan atau mencari data administrasi gitu kan. Jadi periksaannya kadang hanya berapa menit gitu ya, paling nggak sampai 5 menit, tapi nunggunya itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, itu artinya apa? Itu kita ada wasting time misalnya kan, waktu tunggu yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Termasuk wasting time kita, ya, misalnya mau ngajar kayak gini sebetulnya kan sudah dibuka sampai jam dari jam 12.45. Tapi mencoba kita mondorkan kalau jadwalnya jam 3. Kemudian kita mencoba kunci sampai 15.30. Mohon maaf 15.15 ya. Nah, ternyata gitu kan, ternyata itu masih ada, biasanya masih ada yang telat. Nah, itu kan yang lainnya kasihan yang nunggu, sebetulnya gitu. Nah, saya mundurkan itu. Nah, tapi alhamdulillah hari ini tadi artinya cukup cukup apa ya, cukup bagus ya. Mungkin ya udah mulai takut gitu ya. Kalau nggak masuk ready di depan pintu itu mungkin ditinggal gitu kan. Nah, itu salah satu cara untuk supaya tidak terlalu banyak waktu tunggu ya. Sebetulnya bisa misalnya jam 15, tapi biasanya terus masih tangtung itu kan mengganggu. Kita tunggu sampai 15.15. Malah bahkan hari ini tadi kan sebetulnya sampai proses kan sampai 15.20. Kemudian limbah transportasi. Nah, ini jadi biasanya suatu perusahaan itu akan membangun fasilitas pabriknya itu mendekati bahan bakunya atau pasarnya, ya, seperti itu. Misalnya kenapa pabrik semen sekarang ada di Aji Barang? Itu karena mendekatkan terhadap bahan baku utamanya. Kenapa perusahaan-perusahaan banyak berdiri di Jakarta pabriknya walaupun harganya mahal? Ya karena supaya setelah diproduksi itu langsung ketemu dengan konsumen yang banyak, gitu kan, potensial konsumen. Kemudian yang ini yang biasa disebut dengan limbah yang sesungguhnya limbah pengolahan. Limbah pengolahan itu jadi setiap proses pasti apapun mesti biasanya ada limbah. Hanya walaupun ada konsep zero waste itu limbah yang nol, itu konsepnya Jepang, itu tetap saja biasanya masih. Tapi ada upaya untuk tidak ada limbah, karena semakin banyak limbah itu sebetulnya biasanya adalah semakin banyak inefisiensi, jadi tidak efisien. Ciri dari perusahaan yang tidak efisien itu adalah limbahnya banyak. Misalnya Anda perusahaan cat,
harusnya dari bahan yang tersedia itu menjadi 10 ton, tapi hanya menjadi 9 ton 600, artinya 400 kilogram itu menjadi limbah, artinya keluar dalam bentuk yang lain, dan itu hasilnya limbah sendiri akan mencemari. Gitu. Kemudian yang kelima itu adalah limbah persediaan. Nah, ini biasanya, makanya sekarang itu banyak industri-industri just in time. Ya, just in time artinya pada saat kita butuhkan ada, tapi kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah ada. Contoh yang paling sederhana adalah sekarang itu banyak sekali dropship. Ya. Bisnis-bisnis yang berbasis nggak perlu punya perusahaan, tapi mereka bisa jalan, langsung dilaporkan, langsung dikerjakan, langsung dikirim. Kemudian yang keenam adalah limbah pergerakan. Jadi kalau bisa itu dalam satu tempat itu jangan maju mundur. Kalau sudah ditempatkan jangan terlalu pindah. Ini sering terjadi, misalnya Anda misalnya contohnya adalah pada saat lagi bangun ya, membuat perumahan, nanti naruh batu segini, nanti dipindah lagi, di sini nanti pindah lagi. Itu namanya nggak efisien. Jadi kalau satu tempat langsung diletakkan, langsung bisa digeser-geser. Jadi tidak terlalu banyak mobile ya. Misalnya Anda menyusun strategi lokasi, nanti kan ada strategi lokasi dan sebagainya. Itu Anda bisa langsung misalnya barang masuk di sini, kemudian diproses, keluarnya di tempat lain secara berurutan, sekuensial. Makanya misalnya kayak pabrik atau perakitan mobil seperti itu kan berurutan, tidak bolak-balik. Jadi dari penyusunan on-the-deal dari awal sampai hingga pengecetan sampai finish, nanti munculnya di sana itu tidak ke sana kemari. Jadi tidak ke A ke B dan bolak-balik. Dan yang terakhir adalah produk cacat. Jadi jangan sampai menghasilkan produk yang sebetulnya tidak masuk standar. Ya, jahit baju mungkin ada bagian yang robek lah, itu nanti kan dibuang semua, artinya di reject semua. Ya. Anda membuat kursi dari 50 ternyata yang diterima hanya 40, artinya 10-nya itu kurang memenuhi standar. Nah, itu menjadi produk yang namanya produk cacat atau defect. Itu 7 kesia-siaan yang mungkin bisa menjadi dasar kenapa harus ada pengaturan rantai pasokan atau supply chain supaya perusahaan kita menjadi perusahaan yang handal. Mas Mbak sekalian ya, kenapa apa ya, Indonesia itu banyak yang sesuatunya itu mahal, misalnya obat-obatannya gitu kan, kemudian mungkin alat-alat elektroniknya gitu di Indonesia itu mahal. Kadang orang kadangnya memburu ke Singapura kayak gitu. Ya karena di Singapura itu sendiri tidak ada, hampir nggak ada yang sumber daya alam seperti yang ada di Indonesia. Ya. Dan mereka handal dalam supply chain ini, sedangkan kita itu kurang handal. Jadi kalau waktu tunggu kapal gitu aja, kalau di Singapura itu dwelling time itu, di Singapura itu di pelabuhannya hanya butuh waktu 1 hari, 1,5 hari, di kita bisa sampai 7 hari, kan selisihnya banyak banget. Itu yang menyebabkan kenapa barang-barang kita mahal sekali, karena coba Anda bayangkan ketika barang itu tertunda di pelabuhan atau di kapal, itu kan butuh biaya yang sangat besar ya. Harusnya kapal itu misalnya 7 hari sudah sampai Eropa lagi, barunya gitu sampai India, itu masih nunggu. Nah, Anda bayangkan, akan otomatis dihitung. Nah, makanya juga kalau saya itu nanti ambil barang, itu biasanya kan saya pakai truk yang balen kayak gitu kan, mencari efisiensi. Kita atur ya, yang balen. Kalau yang anu kan mahal. Ya. Ada beberapa kegiatan yang masuk dalam supply chain ini. Yang pertama adalah pengangkutan, ya itu jelas sekali karena memindahkan dari titik satu ke titik yang lain. Yang kedua adalah pembayaran secara tunai maupun kredit. Karena memindahkan barang, maka ya otomatis mohon maaf, pembelian barang otomatis dibayar.
Kalau kayak saya tadi misalnya belanja, walaupun saya nggak ketemu saya udah bayar. Ya, saya lunasi, kemudian barang baru boleh diambil. Atau mungkin dengan cara lain membayarnya adalah dengan cara dikredit proses transfer. Kemudian di situ ada hubungannya dengan supplier. Ya, supplier juga kita harus hati-hati karena banyak sekali kadang kita tertipu dengan supplier yang bodong. Mungkin Anda yang mungkin belanja di internet atau apa kadang sering kena kayak gitu juga ya. Kemudian distributor dan pihak yang membantu transaksi di bank, ya istilahnya agen atau mungkin caranya dengan calo, ya, atau orang yang membantu di transaksi. Itu kadang juga terlibat di dalam rantai pasokan ini, nah, atau mungkin juga namanya prinsipal kayak gitu ya. Kemudian hutang dan piutang itu juga menjadi sesuatu aktivitas yang cukup serius di sini. Yang berikutnya itu yang keenam adalah pergudangan, ya, atau pergudangan atau biasa disebut dengan warehousing, ya, warehouse atau pergudangan. Pergudangan, ya artinya mau nggak mau ya, tidak semua barang yang datang itu langsung kita proses, ataupun itu kalau dari sisi input. Kalau sudah selesai juga dari produksi tidak bisa langsung kepada pelanggan. Nah, itu biasanya pakai pergudangan atau warehousing yang perlu proses yang tidak sederhana. Kemudian cara pemenuhan pesanan itu bisa dengan cara make to order atau make to stock. Kemudian juga menyangkut dengan ramalan permintaan atau forecasting namanya istilah kerennya gitu ya, forecasting permintaan, baik permintaan untuk produksi maupun pengendalian persediaan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Mas, Mbak? Nggak ada Pak, nyampe sini Pak. Oke. Sebenarnya Mbak Artica Amrina ada? Ada Pak. Oke. Aktivitas apa saja Mbak yang mungkin ada keterlibatannya dengan rantai pasokan? Silahkan, raise hand juga boleh, siapa? Apa Mbak? Yang siklus bahan mentah dari supplier bukan Pak? Ya aktivitas. Ya terserah mau dijawab apa coba. Karena ada banyak aktivitas yang barusan saya sampaikan yang berhubungan dengan kegiatan rantai pasokan. Ada yang bisa bantu? Aktivitas rantai pasokan atau supply chain management. Di layar aja masih ada kan Mbak? Kalimatnya diganti sedikit. Oh, yang pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, Ya. supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Oke, bagus, terima kasih. Kemudian yang lainnya Mbak Sasa Dwi Paramita. Ada? Hadir Pak. Nah, tadi ada 7 kesia-siaan atau waste dari OHNO apa saja ya Mbak? Kesia-siaan apa aja? Limbah kelebihan produksi, Ya, limbah waktu tunggu, limbah iya. transportasi, limbah pengolahan, limbah persediaan, limbah pergerakan, dan limbah produk cacat. Iya.
Kalau saya tanya misalnya Mbak Ayu Retno, produk cacat itu yang seperti apa, Mbak? Yang tidak dipakai lagi. Yang rusak ya, tidak sesuai dengan Iya, spek ya. iya. Kalau Mbak di Kotul Umanah ada? Ada, Pak. Heeh. Ya kalau Mbak limbah yang karena uh, waktu tunggu itu yang seperti apa? Yang itu, Pak, kayak tadi kan Pak Guru Bapak kan menjelaskan yang contohnya kita masuk harusnya jam 3, Hmm. tapi dikasih apa? Itulah yang ditambahan waktu jadi jam 3.15 gitu. Hmm. Terus ada yang masih telat masuknya jadi jam 3.30. Gitu ya, Pak. Ya, bagus contohnya. Kemudian ini siapa lagi ya? Bentar. Tak lihat. Oh ya, sebentar dari sini. Misalnya Fikri Ansori. Ada Fikri Ansori? Hadir, Pak. Oke. Misalnya limbah karena transportasi itu gimana maksudnya, Mas? Limbah yang dihasilkan dari kendaraan, Pak. Maksudnya ada yang bisa bantu yang lainnya, Mbak Industri. Mbak Industri. Mbak Industri ada nggak? Hadir, Pak. Gimana, Mbak? Bagus-bagus yang tadi kan ada limbah, ada 7 limbah ya istilahnya. Limbah transportasi itu seperti apa? Ada yang tahu angkat tangan? Raise hand atau langsung? Limbah transportasi. Saya nggak tahu, tadi udah diterapin. Ya ada Mbak Iyas Damayanti. Ada Mbak Iyas? Hadir, Pak. Gimana Mbak? Kalau misalnya limbah transportasi itu gimana? Ya, ada nggak nyimak ya? Limbah transportasi itu bukan karena kendaraannya ngebul, itu sih itu benar, itu namanya limbah atau pencemaran. Tapi dalam hal ini limbah itu adalah kesia-siaan karena kita membawa barang dari tempat A ke tempat B yang harusnya nggak perlu dibawa, gitu kan? Misalnya kalau kita dari awal sudah menetapkan strategi, misalnya membangun apa itu? Jadi saya contohkan adalah pabrik semen di Aji Barang. Kenapa enggak di Purbalingga gitu kan misalnya. Ya karena dari sumbernya ke situ itu terlalu jauh. Ya nanti kan membebani jalan, kemudian juga biayanya terlalu besar. Tapi kalau di Aji Barang itu kan tambangnya kan dekat gitu kan. Nah, itu tidak ya maksudnya tidak terlalu sia-sia gitu kan, tidak terlalu sia. Ngangkut tetap ngangkut gitu kan. Tapi tidak terlalu jauh. Ya, gitu ya, Mas Mbak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan.
Dalam suatu rantai pasokan ya, itu ada isu-isu global ya, isu global tentang rantai pasokan. Itu yang pertama bahwa perusahaan itu ketika masuk suatu pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi sesuatu tantangan strategis. Ada suatu istilah bahwa persaingan bisnis atau persaingan usaha itu semata-mata kadang tidak hanya antara perusahaan dengan melawan perusahaan, tapi rantai pasokan melawan rantai pasokan. Misalnya gini, eh, biasanya suatu perusahaan itu didukung oleh rantai pasokan atau supplier-supplier ya gitu ya. Nah, misalnya misalnya ada dua dua perusahaan pengembang atau properti, yang satu bernama misalnya Adikarya, yang kedua adalah misalnya eh, Bumiayu Estate misalnya kayak gitu. Nah, di situ dua perusahaan yang saling menjual perumahan itu biasanya ada supplier-suppliernya. Nah, supplier-suppliernya itu kalau sudah ikut Bumiayu Estate, kadangkala tidak ikut pada apa ya, adikarya tadi, dan begitu sebaliknya. Kalau Bumiayu Estate itu sampai laris penjualnya booming, otomatis supplier-suppliernya ikut ke bawah kayak gitu kan. Oleh sebab itu, supplier itu juga harus menghadirkan kualitas yang bagus, harga yang lebih murah, seperti itu. Begitu juga misalnya ya, eh, Panther itu tidak memakai Goodyear misalnya kayak gitu, tapi pakainya Bridgestone. Tidak memakai Bridgestone. Tapi sebaliknya, kalau tadi rata-rata Isuzu, kemudian Toyota itu memakainya produk yang lain lagi. Nah, artinya apa? Di situ nanti biasanya terus jadi dari rentetan itu bersaingnya itu secara global. Bukan hanya antara perusahaan Toyota sama sama Isuzunya, tapi perusahaan-perusahaan pendukungnya nanti catnya yang Seinken atau cat apa gitu kan berbeda. Jadi mereka itu termasuk jok-joknya, ban-bannya, lampu-lampunya seperti itu berderetan. Agar rencana strategi ini tercapai, manajemen rantai pasokan atau supaya sukses itu seharusnya yang pertama harus fleksibel. Jadi manajemen rantai pasokan itu harus fleksibel. Dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman maupun aturan impor dan nilai tukar. Yang kedua itu dapat menggunakan teknologi yang terkini, jadi tidak bisa manual. Jadi nggak mungkin kita mau berdagang dari Arab itu kemudian harus dicek barangnya di sana, enggak, tapi melalui suatu teknologi yang mutakhir ternyata dengan SCM sendiri, supply chain management, dalam pengelolaan pengiriman komponen dan produk akhir. Kemudian juga menetapkan staf yang lokal juga. Jadi gini maksudnya, dalam area global itu, misalnya perusahaan dari Amerika, tidak punya orang-orang yang memahami aturan situasi yang ada di Indonesia, nggak megang orang Indonesia. Ya nanti biasanya nggak bisa jalan, karena mungkin misalnya Indonesia itu ya perlu agen, perlu sokokan, misalnya kayak gitu. Nah nanti kalau tahunya kan orang Amerika itu lurus-lurus saja. Jadi kayak gitu mereka nggak tahu kok nggak jadi-jadi kenapa. Oh ternyata memang perlu orang lokal untuk bisa membaca situasi yang ada di perizinan. Ya. Salah satu aktivitas penting dalam rantai pasokan adalah pembelian atau purchasing. Ya.
Bentar ya Mas Bang. Nih, oke. Jadi salah satu fungsi penting dalam rantai pasokan adalah pembelian. Bagaimana atau pembelian? Jadi pembelian itu lebih ke arah orang atau personal yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Nah, termasuk bagaimana menawar, bagaimana cara pembayaran, itu adalah strategi yang efektif. Orang kadang menyebut ada dua, yang pertama pembelian, yang kedua adalah namanya procurement atau pengadaan. Procurement atau purchasing, ada sesuatu yang agak berbeda. Ada suatu strategi pembelian ya, yang membentuk fungsi terbentuknya fungsi pembelian. Yang pertama adalah tujuan dari fungsi pembelian itu adalah memperoleh barang dan jasa dengan tujuan kegiatan pembelian. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. Kemudian mengembangkan, mengevaluasi dan menetapkan supplier harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. Bentar ya. Kemudian setelah tujuan pembelian itu fokus pada pembelian. Ya. Pembelian sendiri itu adalah harus fokus pada suatu bidang operasi barang dan jasa, di mana yang pertama itu dalam lingkungan operasi produk dan barang, ya, itu agak terbagi. Ya. Biasanya kalau barang itu dikelola oleh agen pembelian yang secara formal memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas perusahaan. Di perusahaan besar itu agen pembelian itu dapat juga merupakan staf yang membeli dan ekspenditur atau pembelanja. Ya. Pembeli mewakili perusahaan yang bersangkutan termasuk perjanjian-perjanjiannya, menjalankan semua kegiatan departemen pembelian kecuali penandatanganan kontrak. Ekspeditur itu membantu atau pembeli itu membantu pembeli dalam menindaklanjuti pembelian agar dapat dipastikan bahwa pengiriman tepat pada waktu. Untuk perusahaan manufaktur atau pabrikasi, fungsi pembelian didukung oleh gambar-gambar ya, spesifikasi atau engineering drawing. Jadi gambar teknik dan spesifikasi. Jadi pada saat mau beli apa itu ada speknya seperti apa. Dan dokumen-dokumen untuk mutunya misalnya MSDS gitu. Material safety data sheet. Kemudian dalam lingkungan jasa itu agak berbeda dengan di manufaktur karena fungsinya tidak terlalu penting.
Jadi libatnya lebih ke arah konfirmasi ya. Karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Jadi misalnya mengundang dokter, mengundang dosen, pembicara tamu dan sebagainya. Ya. Nah, dalam pembicaraan selanjutnya disebut dengan supply chain economics. Jadi bagaimana ini sebetulnya sudah dibahas pada bagian yang lain yang namanya di manajemen operasi itu adalah memilih membeli atau membuat. Jadi di situ ada pertimbangan yang di tempat lain itu ini sebagai gambaran sederhana bahwa ada alasan kenapa kita membeli atau membuat. Jadi atau make to order atau make to stock. Buy atau make ya, mohon maaf. Biasanya alasan kenapa kita membuat, jadi atau mungkin membeli. Jadi kalau kita ambil yang membeli, karena bisa jadi seringkali membeli itu malah lebih murah. Contoh misalnya ya, Anda bikin pecel lele gitu kan, hanya untuk dimakan sendiri. Itu pasti lebih mahal kalau membuat karena Anda harus punya kompor, harus punya minyak. Lele berarti ada lalapan, ada kalau Anda ke warung harganya mungkin 12.000 sudah cukup. Anda beli lelenya memang jatuhnya lebih murah, tapi kan obor rampenya itu jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau misalnya yang makai itu banyak, nah, misalnya pecel lele untuk 50 orang, ya itu pasti lebih murah kalau kita membuat. Karena 50 orang itu beli 5 kilo aja udah cukup. Barat kata gitu, artinya walaupun mesti biasanya ada sisa, misalnya sekilo isinya 10 ekor, atau mungkin lebih yang agak gede, isinya 8 ekor, berarti butuh 6 kilo lah. 6 kilo itu misalnya kali 22 hanya 100, sekitar 130.000. Tapi kalau Anda membeli pecel lele yang harganya mungkin 12.000 per porsi, itu harganya meledak menjadi hampir 600.000, ya kan, 600.000. Kalau yang apa kita jajan kayak gitu. Kemudian alasan membeli yang lain itu adalah menjaga komitmen pemasok. Ya, artinya supaya mereka nggak mau bikin sendiri produk yang kita bikin kalau barangnya kita beli. Kemudian menyangkut keahlian teknis dan manajemen. Kemudian kenapa kita membeli juga karena biasanya mungkin saya kurang. Ya. Jadi kalau gitu manajemen waktu dilawan misalnya saya itu ada produksi misalnya proses saya kurang, mendingan saya belikan yang lain, tapi kan saya bisa numpangi ya, artinya bisa tetap menunggangi. Kemudian yang kalau kita membeli itu kita nggak perlu biaya persediaan, biaya proses itu nggak perlu. Karena apa? Kita membeli yang langsung produknya. Kalau Anda misalnya punya butik ya atau mungkin gini juga ya. Anda toko roti atau toko kue, maka kalau Anda membuat juga untuk menjadi produk itu ya harus mungkin margarinnya, tepungnya harus beli persediaan itu. Tapi kalau Anda membeli secara menyeluruh, kulakan itu langsung bisa dijual. Ya, yang berikutnya karena kapasitas perusahaan yang tidak cukup, artinya memang harus mengembangkan. Bisa nambah kapasitas saat ini karena kapasitas pabrik saya itu udah nggak memadai, kemudian saya sekarang lagi proses membuat yang baru. Kemudian yang ke-8 itu adalah pertukaran. Dan ke-9 itu pertukaran, misalnya dulu Indonesia itu pernah loh tukar pesawat dengan produk komoditi yaitu kopi, jagung dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk melindungi hak paten dan terakhir membebaskan manajemen untuk tetap mengurusi bisnis utama ya. Ada beberapa strategi rantai pasokan. Yang pertama adalah banyak pemasok. Jadi pada saat kita
eh, manajemen rantai pasokan itu bisa dengan banyak pemasok. Ini menyangkut juga dengan apa yang pernah saya sampaikan, misalnya adalah 5 kekuatan persaingan. Jadi kalau kita mau kuat, pemasoknya itu perbanyak, supaya kita bisa milah-milih, kayak gitu kan. Tapi biasanya pemasok yang banyak itu juga kita nggak bisa ngikat. Mereka apa ya, sudah ditekan itu artinya mereka punya tempat lain yang untuk jualan juga, gitu kan. Jadi kalau banyak pemasok itu sebetulnya akan memberikan keuntungan pada kita. Misalnya nggak cocok dengan pemasok satu, itu dengan pemasok yang lain. Dan mereka bersaing untuk masuk ke kita. Meskipun ada pendekatan negosiasi yang dalam strategi ini. Nah, tapi biasanya hubungan jangka panjangnya itu renggang, nggak bisa rakat. Beda kalau kita hanya satu terhadap satu atau sedikit. Itu otomatis hubungannya sangat erat sampai kadang sampai level keluarganya. Dalam hal ini, pendekatan ini, tanggung jawab itu dibebankan kepada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, dan kemampuan ramalan, biaya kualitas, dan pengiriman. Yang kedua, itu adalah dengan sedikit pemasok. Nah, ini agak berlawanan dengan yang tadi. Dengan sedikit memasok, tapi kok biasanya komitmennya lebih tinggi, karena sudah percaya banget bahwa dari sini nanti pemasoknya itu nanti akan dijamin kualitasnya, dijamin harganya, kayak gitu. Dengan sedikit pemasok itu biasanya ya harganya lebih tinggi karena kita nggak bisa apa ya istilahnya membandingkan antara pemasok satu dengan pemasok yang lainnya. Jika sampai pemasok kinerjanya buruk itu juga ikut alamat bagi pembelinya untuk kadang juga sampai kena imbas. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah namanya vertical integration. Jadi suatu strategi bisnis yang dimana misalnya kita produsen produsen apa ya? Dikasihkan contoh Mas, Mbak, apa produsen apa misalnya? Misalnya produsen kain saja gitu kan, produsen kain yang dipintal itu. Kalau integrasi ke belakang atau backward integration, kita perusahaan kain tapi juga nernak domba atau nernak kapasnya misalnya kayak gitu. Berarti kita mundur, otomatis kita bersaing pada supplier yang lain. Tapi berbeda kalau integrasi ke depan atau forward, ya, integrasi ke depan. Kalau ke depan itu selain kita punya misalnya di Bungayu apa ya, kalau di Purwokerto toko laris ya, toko laris itu misalnya dia sebenarnya jualan kain, tapi kok kemudian membuat toko baju. Nah, itu artinya mengarah ke depan, integrasi forward ya. Berarti penguasaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil, kalau di sini dicontohkan perusahaan mobil, itu mengakuisisi dealer. Pertamina itu juga selain punya rekanan untuk jualan bensin, juga dia punya pom bensin sendiri. Gitu. Yang keempat namanya jaringan Keiretsu. Itu adalah kurang lebih dengan cara jalan tengah, yaitu membeli sedikit pemasok, tapi juga ikut terlibat dalam sahamnya. Jadi membantu ke finansial, jadi dia menjadi punya kepemilikan terhadap perusahaan itu. Istilahnya dalam ini mungkin yang paling umum menjadi anak perusahaan gitu kan. Untuk mengamankan apa pasokannya. Jadi sebetulnya penjual supplier ini adalah bagian dari atau miliknya usaha besar tadi. Itu kalau jaringan Keiretsu atau Keiretsu Network. Dan yang terakhir adalah perusahaan maya, itu yang sekarang dikembang pesat bahwa seringkali, ini contohnya adalah misalnya dropship kayak gitu ya. Artinya jaringan itu nggak nampak, nggak kelihatan ada perusahaannya, nggak nampak ada gedungnya, tapi memang memiliki tercipta suatu perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang berubah.
Biasanya hubungannya itu dengan memberikan pelayanan jasa diantaranya adalah meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, kayak gitu termasuk. Jadi gini, misalnya di mana itu di peradaban misalnya gitu, itu gajinya ya bukan pegawai situ yang bayar, tapi dilakukan dibantu oleh pihak bank misalnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membicarakan mengenai sistem distribusi. Tadi pembelian sudah, kemudian strategi rantai pasokan sudah, aktivitasnya sudah, sekarang sistem distribusinya. Nah, setelah input, proses, kemudian di dalam produksi, kemudian bagaimana ini terjadi proses pemindahan dari satu titik ke tempat lain, titik yang lain, karena dalam salah satu aktivitas utama dari rantai pasokan adalah distribusi. Ya. Nah, jadi ada penyampaian atau menggeser dengan macam-macam moda transportasi. Yang pertama adalah truk. Kelebihannya dengan truk itu adalah fleksibel. Membandingkan misalnya truk dengan dengan kereta gitu. Kereta itu harus selalu pada jalurnya. Ya, selalu pada jalurnya. Misalnya ke Purbalingga itu ya susah yang ngambil kereta, mesti dibantu dengan ekspedisi yang lain. Kalau di Bumiayu masih bisa kan gitu. Itu pun sampai stasiun kan gitu. Dan di sini dengan truk ini bisa fleksibel. Misalnya besok saya butuh pengiriman dari Tangerang ngambil lagi ke Citerep kayak gitu masih bisa. Tapi kalau kereta enggak, waktunya juga lebih stabil. Misalnya nunggu sampai jam 2 masih bisa. Tapi kalau kereta enggak, ngikuti jadwal. Jadi yang paling fleksibel adalah truk ya. Yang kedua itu adalah dengan kereta api. Nah, kereta api itu kelebihannya itu secara massal itu bisa besar ya, bisa misalnya 12 gerbong itu paling enggak bisa seakan-akan menarik 12 truk lah kayak gitu, truk tronton itu paling enggak kayak gitu. Dengan satu mesin bisa narik banyak. Kalau truk kan tidak. Ya. Tapi jadwalnya bisa lebih tepat waktu karena bisa diprediksikan. Tapi dalam konsep JIT itu dianggap merugikan karena kalau butuhnya kecil-kecil nggak bisa kereta itu. Ya. Misalnya Anda pernah lihat kereta yang lewat itu hanya mengangkut batu bara atau hanya mengangkut besi-besi semua atau pupuk-pupuk semua gitu, atau mungkin tangki-tangki Pertamina, tangki semuanya. Ya. Tuh, jadi yang kedua kereta api, yang ketiga itu adalah pesawat udara. Nah, kelebihannya pesawat udara itu cepat ya, cepat. Jadi kalau dari misalnya Surabaya ke Jakarta itu nggak sampai 2 jam kan gitu kan. Tapi dengan kereta itu bisa paling enggak itu 10 jam. Ya, belum enggak sebelum. Kalau dengan truk bisa jadi malah 20 jam. Nah, itu. Nah, pemilihannya tentunya kalau Anda pengen cepat gitu kan. Biasanya barang-barang yang berat itu nggak bisa, susah, bisa tapi harganya mahal sekali. Yang kedua itu juga apa ya? Perlu ada penanganan khusus. Misalnya Anda bawa cairan itu nggak bisa, makanya sekarang air zam-zam itu juga dilarang sebetulnya dibawa. Maka harus dipres khusus supaya apa? Aman, nggak membasahin dan tidak bikin konslet mesin pesawat. Di sini muncul perusahaan-perusahaan seperti FedEx, UPS dan Puralator misalnya kayak gitu ya. Serat udara. Kemudian yang berikutnya adalah kapal laut. Ya. Nah, kapal laut itu merupakan transportasi yang tertua ya. Artinya sejak zaman nenek moyang orang berpindah dari tempat ke tempat lain, ya dulu belum ada truk itu kapal itu udah ada. Ya kalau di darat mungkin pakai andong, dokar atau kereta kuda maksudnya. Ini biayanya itu murah ya. Tapi ya lambat gitu kan. Lambat. Loh, kalau saya bawa itu misalnya sampai luar pulau kayak gitu ya truknya yang masuk akhirnya bayarnya juga jadi double kayak gitu. Dan yang terakhir yang mungkin paling efisien itu adalah pipa ya. Jadi mungkin
Dari Cilacap sampai Solo itu ada pipa Pertamina ya. Itu sekarang digali lagi, dilebarkan, itu kan nggak perlu ada truk ke sana. Tapi ya itu biasanya bahannya itu ya satu macam, nggak bisa. Kalau truk itu kan bisa membawa sabun bareng dengan minyak goreng sama apa teh dan sebagainya. Tapi kalau dengan pipa itu ya nggak bisa, yang padatan nggak bisa dialirkan dengan itu, nggak bisa dengan jalur pipa. Paling paling kalau nggak dalam bentuknya udara ya cairan, dalam cairan. Tapi itu hanya dalam bentuk satu macam, nah, nggak bisa dicampur-campur. Oke, kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan Mas Mbak, ya Mas Mbak. Oke, saya mau tanya Mbak siapa ini? Marisa Trimaulia. Ada Mbak Marisa? Ada, Pak. Oke Mbak. Coba sebutkan dua aja contoh apa ya? Macam-macam alat angkut untuk distribusi, Mbak. Alat transportasi, Pak. Ya. Truk, Mm-mm. kereta api, Mm-mm. pesawat udara, kapal laut, pipa. Oke. Sip, Ya, makasih. Pak. Terima kasih, Mbak. Pak. Mm-mm. Terus Mas Muhammad Malik ada? Malik? Mas Muhammad Malik. Ada nggak? Lu ai. Mas Muhammad Malik. Mas Anil? Ada? Pak, ada. Mas Muhammad Malik kayaknya nggak berangkat ya ini ya. Kurang Hanya, tahu, Pak. hanya masuk aja, mungkin dianggap anu aja, dianggap apa alpa aja atau izin ya. Mbak Okta Priana. Ada? Ada, Pak. Oke, Mbak. Coba saya pengen tanya. Kelebihan dan kekurangan antara distribusi antara dengan truk dengan pesawat, Mbak. Apa, Mbak? Coba, Mbak. Mbak Ona, Mbak Okta tahu truk? Ya, tahu, Pak. Terus pesawat tahu? Pesawat terbang loh ya, maksudnya bukan pesawat televisi. Tahu nggak, Mbak? Halo, Pak. Ya, gimana? Tadi kelebihan apa? Truk sama pesawat udara ya? Kelebihan dan kekurangan, ya. Kalau kelebihan truk itu pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep misal just in time makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Ya,
Terus kalau itu kan Mbak mau cari yang baca, sebetulnya kan pertanyaan sederhana Mbak Anu kan secara spontan aja bisa jawab itu. Kalau truk itu bisa muat tapi lama kayak gitu loh Mbaknya. Oh iya iya. Iya Kalau nggak perlu kan langsung spontan aja kayak teman-temannya tadi kan lebih mengalir gitu loh. Jadi nggak perlu dicari di internet di apa gitu kan. Gimana Mbak? Jadi agak kreatif nih ya. Gimana? kalau kelebihan truk bisa muat beban yang lebih banyak atau yang lebih berat gitu. Kalau kekurangannya ya berisiko beban terlalu berat gitu, terus membuat kejadian yang serius. Hmm. Apa itu? Apa Mbak? Mas Randy ada? Ada Pak. Oh ya, oke. Tolong Mas, kasih gambaran perbedaan atau kelebihan dan kekurangan misalnya menggunakan pipa dengan truk misalnya gitu. Perbedaannya apa? Misalnya sama-sama mengirimkan barang dari Cilacap ke Solo misalnya gitu. Misalnya pakai truk bagaimana, pakai pipa gimana Mas? Coba Mas. Nggak usah browsing, nggak apa nalar aja. Udah gede ini. Bentar, Pak. Kalau pipa biayanya lebih mahal dan pembangunnya lebih lama, Pak. Oh ya, oke. Terus? Kalau truk itu lebih murah dan lebih cepat, Pak, daripada pipa. Apa iya? Kalau pipa itu kan ditekan aja sebentar sana kan tahu-tahu sudah jedul sana Mas. Kayak gitu. Perbedaan nyatanya tadi perhatikan, misalnya kayak pipa itu kan nggak mungkin bawa padatan, ya nggak? Ya nggak Mas? Misalnya pipa ujung sini diisi kerikil atau batu pasir memangnya sampai sana, bisa nggak? Bisa. Enggak, Pak. Nah, Dapat. bisanya mungkin yang cairan, ya nggak? Atau gas. Ya. Nah, gitu loh cara jawab. Terus kalau pipa itu masih satu macam. Kalau truk itu bawa semen di atasnya ditumpangi teh itu masih bisa, bener nggak? Iya kan? Iya, Pak. Tapi kalau kecepatan malah bisa jadi kan cepat pipa karena di sini di itu tekan nanti sudah sampai sana dalam bentuk mengalir dengan kayak tekanan jet kan gitu kan. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan yang lainnya Mas, Mbak? Kalau nggak ada, cukup ya hari ini ya. Halo, Ya cukup Pak. cukup ya. Ada Iya, pertanyaan Pak. nggak? Ada kesempatan untuk diskusi juga. Nyampe Nggak ada, sini Pak. Pak. Gimana? Paham nyampe sini. Nah, paham. Lalu paham. Jadi saya harap ini para mahasiswa itu jangan apa-apa cari referensi yang jadi spontan aja dari secara logika. Jadi nanti bisnis Anda itu enggak semuanya dengan referensi, bisa jadi situasi di lapangan gitu ya. Nah, nggak apa-apa cari referensi kalau misalnya di